Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, jujur nih, aku sebagai host agak deg-degan karena kita kedatangan tiga narasumber yang datang jauh dari kota sebelah untuk mengisi podcast kita pada malam hari ini. Sebelumnya, eh, kita bakal bahas topik seru yaitu bermain dan perkembangan kognitif. Sebelum podcast kita mulai, aku mau tanya nih sama tiga narasumber ini, pernah nggak kalian waktu kecil itu melakukan aktivitas bermain? Coba dari Fauzan dulu coba. Saya dulu waktu kecil biasanya bermain sepak bola, ketab umpet, ya semacam itulah di masih anak-anak. Ya, berarti masih mengarah ke tradisional ya. Ya benar. Kalau dari Mas Bagus gimana? Kalau dari saya sama sih kayak mainan tradisional gitu, tapi ada kadang kayak mainan sepak bola tapi menggunakan peraturan yang berbeda. Oke oke. Kalau dari Mas Faisal gimana? Kalau aku beda lagi, aku sukanya main congklak kayak perempuan, tapi berpikir strategi mengatur langkah, gimana caranya biar bisa menang. Berarti kita dari kecil nih nggak sadar gitu kan kalau kita udah melakukan aktivitas bermain gitu kan. Ya aku. Eh, tuh. Setelah itu saya mau tanya nih kepada tiga narasumber ini, apa sih aktivitas bermain itu dan apa sih kaitannya bermain dengan perkembangan kognitif? Mulai dari siapa ya? Fauzan dulu. Jadi gini, menurut saya anak bermain itu dapat menangkap aturan, emosi, sama untuk mengambil keputusan. Jadi itu sangat baik untuk perkembangan kognitif pada anak. Kalau dari Mas Bagus gimana? Kalau dari saya tuh itu ada teori-teori psikologinya. Jadi kayak ada teori Piaget. Piaget itu seperti kayak anak itu dibimbing berkembang tuh lewat tahap-tahap kognitif kayak dari sensor motoriknya terus sampai operasional formalnya. Terus yang kedua ada teori Vygotsky itu menekan pada peran sosial seperti itu. Oke oke oke. Eh oke nih ya. Jadi berarti main itu ada porsinya masing-masing ya. Iya benar banget. Kalau buat mengasah otak bisa mengasah otak juga. Terus kalau teori-teori psikologi itu gimana ya? Ada nggak relevannya di bermain gitu? Silakan siapa ya? Mas dua itu. Aku pikir sumber dulu ya. Dua amat, yo, Siapa? Mas Bagus ya? ya. Oh mas. Oh, Mas Faizal. Ya. Silakan Mas. Ada dong, kalau Piaget, dia bilang anak itu berkembang lewat tahap-tahap kognitif, mulai dari sensor motorik sampai operasional formal. Iya. Nah, tiap tahap itu bisa distimulasi lewat bermain. Sedangkan Vygotsky menekankan peran sosial. Dia bilang anak itu lebih berkembang kalau dibantu orang lain, misalnya guru, teman, atau orang tuanya lewat konsep zona perkembangan proksimal. Baik baik baik. Cukup jelas ya. Iya, Setelah itu, jadi main itu kayak nggak asal main gitu ya? iya, iya. Harus ada aturannya. Iya betul. Nah, aku mau pindah ke contoh yang sering kita ditemui di BJOK. Kira-kira permainan apa aja sih yang bisa ngasah otak kita juga gitu loh? Bisa bermain sambil mengasah otak. Siapa ya? Mas Bagus ya? Ya Silakan Mas Bagus. banyak sih kayak contohnya tuh kayak permainan tradisional kayak gobak sodor itu kan biasanya menggunakan lebih banyak menggunakan pikiran juga gitu ya loh ya cuman kita asal gerak asal lari itu kan menggunakan pikiran itu juga mengasah strategi dan kemampuan kita itu untuk beda sama teman kita. Dari narasumber lain, apakah ada yang mau menambahkan? Ya, Oh, Fauzan, silakan. kayak seperti bermain bola kasti, bola basket. Ya, Jadi kita kita tuh harus diajarkan tuh tetap memahami aturan dan harus menjalankan strategi kita.
Jadi nggak cuma fisik doang yang kita berkembang, jadi kognitif kita juga ikut berkembang. Nah, Wah, mantap ya. ya Betul gak? Lancar. kita emang nggak sesimpel itu. Ya sih emang. Tapi kalau di lapangan nyata ada tantangan gak sih? Sepertinya di setiap bermain tuh ada tantangan kan? Ada Ada. makasih. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu lebih suka main HP di rumah gitu kan, kayak no lab gitu kan, daripada aktivitas bermain gitu kan? Mungkin siapa yang mau menjelaskan? Mas Faizal ya? Silakan. Nah, itu dia tantangannya. Anak zaman sekarang cenderung memilih bermain gadget daripada bermain di luar bersama teman-teman, aktivitas fisik. Akhirnya mereka juga kurang gerak, kurang interaksi sosial juga. Iya, padahal kalau main di luar tuh kan kita bisa saling komunikasi sama teman, apa tuh kalian nyusun strategi, ya, main seru banget padahal kalau dilewatin kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Fauzan? Ya mungkin dari game online itu kan juga udah bisa keluar, apa ya, bisa menyakup seluruh dunia lah, makanya anak-anak itu jarang jarang ingin bermain di luar gitu. Dan makanya guru PJOK itu dituntut untuk kreatif, Ya, betul sekali. kayak biar anak-anak tuh merasakan apa ya namanya, kayak suasana baru lah. Hmm. Kalau dari aku sih setuju ya. Emang anak-anak itu gimana? Emang harus membutuhkan aktivitas di luar gitu. Gitu ya. Yang buat dia tertarik. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya bermain itu penting banget buat perkembangan kognitif. Ya. Mulai dari memori, bahasa, kreativitas sampai ke problem solving. Meski ada tantangan, tetap bisa diatasi kalau gurunya kreatif gitu ya. Benar. Jadi kok pentingnya tuh gurunya bisa membangun karakter apa Anaknya kita didiknya itu betul-betulnya. Oh, nggak kerasa ya udah di penghujung acara ini. Banget ini lumayan panjang. Karena ini podcast pertama kita masih kayak canggung-canggung gitu ya. Masih belum terbiasa. belum terbiasa ngomong di Baru lah. depan lah kamera ya gitu. Jadi mohon maaf. Soalnya saya juga ini pertama kali jadi host. Jadi ya mungkin masih terbata-bata gitu ya. Sama-sama belajar aja sih, Mas. Ya sama-sama belajar ya. Belajar. Mungkin saya cukupkan sekian. Ya. Semoga teman-teman yang menonton sama kita yang di sini tuh juga belajar-belajar bareng gitu ya. Bisa belajar bareng, bisa mengutip ilmu yang kita sampaikan gitu ya. Mungkin kita cukupkan sekian podcast pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dan